Sebagian ulama meletakkannya ada yang setelah duduk dan mengusap bekas ngantuk. Baca doa ini dulu, baru kemudian membaca 10 ayat surah Ali Imran tadi. Ada yang meletakkannya setelah surah Ali Imran. Ini nggak ada masalah, hanya bagian peletakan saja. Ya. Lihat baik-baik. Ayo baca doanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan baik-baik. Awas, hati-hati. Doa ini sering dibaca, tapi kebanyakan yang membaca tidak memahaminya dengan baik. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada 3 bagian di sini. Saya tuliskan, kita lebih fokus ya. Bismillah. Bagian pertama. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Bagian kedua, alladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana. Ini yang ketiga, wa ilaihin nusyur. Awas teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Ini barangkali jarang diterangkan turunan ini, karena kebanyakan orang yang mengajarkan hadis itu langsung mengajarkan makna, tidak membahas tentang turunan mufradat atau kosakata. Padahal manhaj ulama dulu itu setiap membahas ayat-ayat ataupun hadis itu sering diurai turunan-turunan katanya. Ini yang kadang kita kehilangan sekarang. Kurang sabar belajar, hanya mengambil keumuman makna di sini, sehingga tidak sempurna pemahaman kita. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, Nabi mengajarkan kepada kita lewat hadis Abu Dzar Al-Ghifari, setiap bangun dimulai dengan kalimat syukur. Bahkan syukurnya menggunakan alif lam. Alif lamnya berfungsi istighraq, menunjukkan kepasrahan dan kedalaman. Luas, dalam. Fokus baik-baik. Begitu kita bangun, perhatikan, ini secara psikologis juga diberikan, bisa ditafsirkan penjelasan energi positif. Jadi kalau antum kehidupan itu ingin bangun dalam keadaan yang tenang, pikiran enak, maka penuhi dengan rasa syukur. Syukur. Kadang-kadang orang baru bangun sedang mengungkap masalah, capek hidupnya. Ya, jadi begitu bangun tidur, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah disyukuri, semua jenis, jangan dipilah-pilah. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih ada mata melihat, alhamdulillah tangan masih bergerak, alhamdulillah. Jadi Quran mengajarkan lewat lisan Nabi SAW dalam bahasa hadis, ketika Anda bangun dari tidur, syukuri kenikmatan yang melekat pada diri Anda. Jangan ungkap kekurangan yang sedang Anda rasakan. Misal, Anda bangun, mata Anda tidak melihat, tapi kan telinga Anda mendengar. Daripada memikirkan mata yang tidak melihat, kenapa tidak Anda syukuri telinga yang bisa mendengar? Karena ada di tempat sana, mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar. Maaf, Anda bangun dari tidur, misalnya, maaf, omset pekerjaan Anda berkurang, syukuri yang ada. Keluarga sehat, tidak sakit, rumah masih nyaman, kendaraan masih baik. Jadi kalau Anda mikirkan yang positif-positif, Anda tidak akan disibukkan memikirkan hal yang bisa memberikan hambatan pada kehidupan Anda. Makanya ketika bangun, energi positifnya syukuri, alhamdulillah. Sikap syukur kita akan mengantarkan ketenangan dalam aktivitas kehidupan harian kita. Paham? Nah, minimal syukur pertama yang kita panjatkan kepada Allah minimal adalah kesempatan diberikan kehidupan kembali di hari itu sebelum wafat menghadap Allah. Ini yang paling minimal. Makanya kita langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, terus pakai ba'dama. Ingat, ba'dama amatana. Ada amatana, ada ba'dama amatana, itu beda. Kalau kalimatnya menggunakan amata, itu mewafatkan, selesai. Kalau menggunakan ba'dama sebelumnya, itu artinya ditahan sementara nyawanya, dikembalikan lagi. Ini seakan memberikan isyarat saat kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbangun kemudian diberikan kembali. Jadi maksudnya tidur itu tidak menghentikan kehidupan, hanya menahan kehidupan sementara waktu. Ini ibarat takdir, uslub. Jadi saat kita tidur, umumnya kita tidak beraktivitas seperti umumnya orang bangun, bergerak. Sementara waktu, setelah bangun, Anda beraktivitas lagi. Nah, sekarang lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, saya bersyukur padamu ya Allah, terima kasih. Perhatikan bahasa cepatnya.
saya diberi kesempatan kembali untuk hidup. Padahal saat Anda tidur, Anda belum tentu tahu apakah itu menjadi tidur terakhir dalam kehidupan Anda, atau Anda bisa bangun lagi. Yang hebat, Anda katakan saat bangun, kalau bahasa bebas kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri kembali kesempatan saya hidup. Tidak sampai sini, karena ada bagian yang ketiga. Di bagian ketiga inilah orang sering luput untuk mengamalkannya. Paling aneh, dia baca kalimatnya, dia komitmen dengan lisannya, tapi itu tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatannya. Itu orang paling aneh. Apa komitmennya? Wa ilaihin nusyur, dan saya berjanji ya Allah, kepadamulah, hanya kepadanya, kepada Allah, kepadamulah nusyur. Apa itu nusyur? Ini poin pentingnya. Dia berasal dari kata nasyara. Jika dikerjakan jadi intasyara, penyebarannya. Nasyara, yansyuru, nashran, wa nusyuran. Nasyara itu artinya tersebar untuk kembali membawa bekal. Saya ulang. Tersebar untuk kembali membawa bekal. Sifatnya disebut dengan nusyur. Dia Anda katakan, ya Allah, saya berjanji hari ini saya akan menyebar, beraktivitas untuk mencari bekal. Mencari bekal kemana? Ilaih, untuk pulang satu saat kepadamu. Di setiap Anda bangun, Anda sudah berjanji kepada Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kalaupun kau wafatkan saya sekarang ya Allah, saya sudah lebih siap dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Makanya kalau ini, teman-teman, doa ini disambungkan dengan doa sebelum tidur dari Nabi. Ya, Nabi itu kan sebelum tidur mengevaluasi dulu yang kemarin. Dikerjakan apa hari ini? Bahkan sampai istighfar 70-100 kali. Sekarang ini kerjakan ini. Bahkan dialog dengan istrinya. Apa kekurangan saya pada hari ini? Sempurnakan. Kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 70 kali Nabi masih istighfar. Orangnya maksum, dijaga dari salah, masih istighfar. Kita bukan Nabi, bukan maksum. Masya Allah. Tidur istighfar lupa. Kan? Mimpi juga tidak menenangkan kepada pasangan dan sebagainya. Kembali ke sini. Jadi begitu antum merasa, misal caranya begini. Ya, saya agak percepat lompat kepada materi jauh. Lihat baik-baik. Sebelum tidur evaluasi. Saya hari ini sholatnya cuma yang fardu saja 5 waktu. Itu pun maaf, 3 yang ke masjid, 1 tidak, 2 tidak. Sunnah belum dikerjakan. Hari ini belum sempat baca Al-Quran. Misal. Infak belum sempat diberikan, maka hasil evaluasi malamnya Anda tuliskan menjadi menu aktivitas Anda untuk esok harinya. Itu manhajnya. Jadi kalau saya sekarang ke masjid cuma 3 kali, maka besok saya harus 5 kali saya ke masjid. Kalau kemarin saya nggak sempat baca Al-Quran, saya pasang target, besok saya baca 30 ayat. Bagi setiap waktu sholat. Waktu sholat 5, 30 bagi 5 ada 6. 6 dibagi 2, 3. 3 ayat sebelum sholat, 3 ayat setelah sholat. Apa antum nggak punya waktu baca 3 ayat? 3 ayat tuh nggak nyampe 5 menit, teman-teman. Antum asar, 3.15. Baca Quran, dari 3.10 sampai 3.15. 3 ayat, lebih antum. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semenit aja belum? Apa antum nggak punya waktu 1 menit untuk 3 ayat? Cuma sehari 30 ayat bagi setiap waktu sholat, lebih ringan. Sebelum subuh baca 3 ayat, setelah subuh 3 ayat, sebelum zuhur 3 ayat, setelah zuhur 3 ayat, selesai sampai isya 30 ayat antum. 1 bulan 900 ayat antum sudah bacakan. Apalagi kalau antum bagi misalnya 2 menit Qurannya, 3 menit terjemahannya. 1 bulan antum hafal, antum baca, dan antum paham 900 ayat Al-Quran. Itu bisa kita buat. Makanya ketika antum bangun pagi harinya, dibangunkan lagi, diberi kehidupan, antum katakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, saya dikasih kembali kesempatan hidup. Saya janji hari ini akan cari bekal lebih baik dibandingkan hari kemarin. Bagaimana cara cari bekalnya? Nih, sudah ada catatan yang sebelumnya. Berangkat kerja saya jadi ibadah. Nanti di perjalanan saya hafalkan sekian ayat Al-Quran. Kemudian saya sampai sana, saya masih duha, saya kerjakan salat duha. Kemarin saya nggak sempat, sekarang harus saya sempat. Jadi begitu Anda mengucapkan kalimat wa ilaihin nusyur, ada komitmen yang dibangun antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh kalau Anda katakan ingin cari bekal lebih baik, hari itu Anda maksiat. Aneh. Mata Anda maksiat, tangan Anda maksiat, kaki Anda maksiat, jalan sudah maksiat, keluar dari masjid sendal orang dipakai. Masya Allah. Ilaihin nusyur, ilaihin nusyur. Luar biasa. Paham ya? Jadi hidup itu sederhana sebetulnya. Makanya ketika Anda bangun, terus Anda tunaikan sholat pertama sholat apa? Halo?
Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Salat pertama, salat apa? Anda katakan wallahu a'lam, keterlaluan Anda. Salat subuh. Subuh, fajar. Baru bangun, kemudian setelah tahajud, salat wajib pertama kan subuh kan? Apa artinya subuh? Fajar. Apa artinya fajar? Subuh. Apa artinya subuh? Fajar. Ayo terus bolak-balik sampai selesai waktu. Sudah. Ini kebiasaan kita tuh, saya tuh aneh luar biasa. Kadang kita tuh serba aneh. Dunia, antum sampai sekolah tuh, sampai tingkatan-tingkatan. TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1, Masya Allah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun, ayo terus, S4 rupuk 2, kumpulin semuanya. Ya, apa hasilnya? Untuk mengejar dunia, supaya paham. Sampai antum masuk kerja, pelajari dulu. Ini begini maksudnya. Tidak ada pekerjaan dunia Anda, kecuali Anda pahami dulu. Pertanyaan saya, sholat yang tiap hari Anda kerjakan, ribuan kali Anda kerjakan, kenapa masalah waktunya saja kita nggak paham artinya? Sholat apa? Subuh. Apa sih artinya subuh? Fajar. Ada maknanya, setiap ibadah itu ada maknanya. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu yang siap dengan rencana, siap dengan aktivitas. Fajar itu panggilan, respon pada panggilan. Respon sesuatu, pancaran sesuatu yang baik, merespon sesuatu, bisa panggilan, bisa sesuatu yang dipancarkan. Di setiap respon kebaikan disebut dengan fajar atau infajar. Quran surah kedua ayat 60, paling kanan pertengahan. Musa diminta untuk menghadirkan sumber mata air, 12 mata air. Kata umatnya, ada 12 umatnya. 12 suku maksudnya, 12 suku. Dia katakan, Musa minta Tuhanmu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Ketika Musa minta kepada Allah, istisqa, minta hujan. Minta air, maaf, bukan minta hujan, minta air. Makanya diartikan turun hujan dengan istisqa, supaya air turun. Ketika Musa minta kepada Allah supaya berikan air untuk mereka, fakulna, kami firmankan, idrib bi'asakal hajar. Pukulkan dengan tongkatmu yang kayu, batu itu dipukul, keluar 12 mata air, mancar. Ketika memancar, pancarannya disebut dengan infajar. Fanfajarat min huthnata asyrata aina. Mancar, respon 12 mata air. Kita dipanggil, diketuk Allahu Akbar, tidur. Saat istirahat, saat zikir, Allahu Akbar, terpancar dari iman kita, merespon panggilan itu. Seakan-akan diketuk, maka keluar pancaran dari iman kita. Fajar. Makanya salat pertama disebut dengan fajar, menunjukkan pancaran keimanan seseorang merespon suruhan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya disebut dengan subuh, asbah. Kenapa disebut subuh, asbah? Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Makanya subuh disebut dengan subuh, supaya antum saat bangun sudah siap dengan rencana antum. Ini nggak ada sebetulnya orang beriman bangun tidur bingung dengan pekerjaannya. Jam 7 ada di mana nanti? Belum tahu ya. Jam 8 di mana? Ya gimana nanti? Bukan gimana nanti gimana? Susun. Makanya terukur setiap kegiatan kita itu. Ada nanti zuhur ada artinya, asar ada artinya, maghrib ada artinya, sampai dengan isya. Dan itu terukur dengan urutan-urutan kehidupan yang tadi digambarkan. Demi Allah saya katakan, saya telah baca referensi di beberapa kepercayaan lain, saya tidak temukan sedetail yang Islam kemudian tunjukkan. Semua hidup kita teratur Pak, dari bangun sampai tidur lagi. Pilihan kita hanya memilih mana yang mau kita kerjakan, tapi aturannya jelas membimbing kita pada maslahat kebaikan. Subuh. Ini aneh kalau kita bangun tidur, kita tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ayo bangun, ukur. Saya jam 9 di sini, 10 di sini, jam 12 di sini, sekian mengerjakan ini. Minimal untuk sehari itu. Karena kita tidak dituntut untuk mengerjakan di hari yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Besok mau baca Quran berapa ayat? Insya Allah belum tahu.